dan calon wakil ketua OSIS tidak jelas. Dulu saya udah mau lari saya. Ini luar biasa. Saya juga kaget. Ingat, betul-betul ingat ini ya. Dulu saya nggak mau, sekarang disuruh ngasih pertanyaan. Oke, tadi belajar yang sedikit. Terima kasih pada bungkus nih. Ya, jangan kalian belum tentu nanti tahu nanti berteman sama bapak ya kan? Bisa ya, luar biasa. Nah ini sedikit cerita bapak. Nah, oke, kita kembali ke hari ini debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Bapak punya sedikit mau mengetahui saja sih, nggak pertanyaan sih kalau bapaknya, karena saya juga nggak bertanya itu biasanya sulit ya. Oke, bapak pengen anak-anak bapak menjadi anak-anak yang berkarakter. Karena bapak bilang anak-anak bapak mau seluruh siswa semuanya menjadi anak-anak yang siswa yang berkarakter, apalagi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS harus punya karakter, karena itu adalah diri. Kalian dikenal orang, Pak Heri dikenal orang dengan karakternya yang bagaimana Anies tahu banget. Ya, jadi orang yang berkarakter. Karena kalian mungkin kalian harus menjadi pemimpin yang berkarakter. Coba punya dua karakter pemimpin. Ya, karakter pemimpin pintar dan karakter pemimpin baik. Mana menurut kalian yang ada di diri kalian? Karakter pemimpin pintar atau karakter pemimpin baik? Oke? Bisa dipahami? Karakter pintar, karakter baik. Oke? Terima kasih, mungkin itu. Selamat pada anakku. Semoga kalian nanti menjadi pemimpin yang sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi, pengalaman, dan pertanyaan yang diajukan kepada seluruh paslon pada hari ini. Paslon pertama yang akan menjawab adalah nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Menurut saya ini termasuk ke pemimpin yang baik, karena menurut saya ini lebih menggunakan bayang-bayang saya, bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya daripada saya menggunakan perhitungan dan dari pemikiran saya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, kalau dari diri saya sendiri, mungkin ini saya lebih merujuk kepada diri kepada yang baik, karena kalau dari saya sendiri mungkin saya itu bisa baik dalam berbuat atau bahkan bersikap, dan untuk melakukan maaf, saya ulangi. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin itu saya lebih merujuk kepada sikap yang baik, seperti contohnya seperti religius, seperti mengikuti kegiatan keagamaan, seperti itu. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan? Baik, cukup dari paslon nomor urut 1. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Jujur dari saya tuh merasa kalau saya tuh netral ya, jadi nggak kebaik ataupun tidak. Tapi setelah saya kemarin tes kepribadian semacam psikologi gitu, ternyata saya lebih merujuk ke perasaan. Jadi mungkin saya bakal memimpin dengan baik. Ya, kalau saya pribadi jujur lebih ke arah pemimpin yang baik, karena saya lebih
mengedepankan tidak mengedepankan pemikiran, karena saya rasa juga saya butuh suara dari mereka juga, saya butuh bantuan mereka juga. Jadi saya rasa saya nggak unggul di pemimpin yang pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, pertanyaan diajukan atau ditujukan kepada nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Saya pribadi, saya lebih kepada karakter baik karena saya lebih menggunakan hati nurani saya dalam mengerti perasaan orang. Saya lebih berperasaan dalam menjadi seorang pemimpin. Dan untuk saya masuk di karakter baik. Walaupun saya pernah berbuat salah, ya mungkin kita semua pernah berbuat salah, tapi saya pilih karakter baik karena saya memajukan keimanan saya kepada Tuhan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Kalau menurut saya memilih ke pemimpin yang baik. Karena menurut saya pemimpin pintar itu sudah banyak, tetapi pemimpin baik dan jujur itu jarang sekali. Pemimpin pintar menurut saya itu lebih bersifat ke individualis. Kalau misalkan pemimpin baik itu lebih mengutamakan ke perasaan atau lebih merangkul sesama temannya. Kalau menurut pribadi saya adalah pemimpin yang baik karena dalam setiap kegiatan saya selalu mengandalkan semua pertanyaan dari seluruh teman-teman saya untuk dirangkul kembali dan dipersatukan lagi pertanyaan itu dan mendapat hasil. Sekian, terima kasih dari saya. Apakah sudah cukup? Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Baik. Melanjutkan ke finalis kita yang selanjutnya. Bapak Rizky Wahyu Nur Faisal selaku pembina OSIS. Baik, kepada Bapak Rizky Wahyu Nur Faisal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan Bapak untuk berbagi atau sharing dan ujung-ujungnya memberikan pertanyaan gitu ya. Sebenarnya itu berat, memberikan pertanyaan itu berat ya. Berpikir juga sebelum memberikan pertanyaan itu berpikir ya, jadi tidak sembarangan untuk memberikan pertanyaan kepada kalian itu. Seperti Ibu Kusmatiama harus mencari referensi gitu loh. Seperti Pak Hendri harus flashback dulu untuk memberikan pertanyaan gitu loh ya. Jadi Bapak mengambil keseluruhannya. Jadi Bapak sendiri sama seperti Pak Hendri cerita sedikit gitu ya. Cerita sedikit. Bapak juga pernah mengalami masa-masa seperti kalian ya. Kalau Bapak dulu di pondok itu bukan di lembaga sekolahnya, tapi lembaga di pesantrennya. Bapak sebagai ketua Rosan itu, ketua pengurus di pondok. Jadi 24 jam Bapak membantu pengasuh
demi kelancaran di pondok pesantren. Ada anak yang bobol dicari, ya kan? Malam jam 1 malam, teng, masuk masjid semua absen, gitu kan? Itu bentuk rasa kepedulian kita kepada seluruh jajaran yang ada di pondok pesantren, gitu loh. Jadi ini ada sangkut pautnya kepada kalian, ya. Jadi untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana kalian bisa memberikan kepedulian kalian seutuhnya, sepenuhnya, ya. Karena rata-rata, ya tidak rata-rata, kalian nanti akan mengalami namanya ujian, ya, ujian satu, korban perasaan, ya kan? Namanya OSIS itu siap menerima apapun yang terjadi di lembaga sekolah itu, ya. Bapak juga dulu pernah mengalami seperti itu, sampai ya nangis lah, apa, itulah dinamikanya. Tapi itu bentuk kepedulian kita, gitu loh ya. Kalau kita ngedon, kalau kita tidak mau melaksanakan kegiatan lagi, tidak akan berjalan, proses tidak akan berjalan, ya kan? Maka dibutuhkan adanya mental yang kuat. Ketua sama wakil itu harus punya mental yang kuat, gitu loh. Optimis, wah urusan dia aja bisa dilewati, itu optimis. Tapi dengan perantara minta solusi, minta masukan dengan orang-orang yang berkompeten. Misalnya guru-guru yang enak diajak ngobrol, siapa aja. Misalnya ada teman-temannya lain yang cocok dengan Pak Sam atau Bu Akmil atau Pak Hendri atau Bu Mama atau Pak Joni, minta masukan, minta usulan, gitu loh, supaya kita menjadi lebih baik. Mental kita akan kuat nanti itu, ya kan? Terus yang ketiga lagi, yang paling utama dilandasi dalam hati kita tuh rasa ikhlas, gitu kan? Itu yang Bapak rasakan lah ya. Karena apa? Kalian di OSIS itu seutuhnya itu berjuang demi kelancaran di lembaga sekolah tanpa ada gaji. Itu yang Bapak rasakan. Tidak digaji kalian, tapi mau berjuang demi kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Bapak seperti itu. Apa Bapak di pondok dulu gaji? Enggak, gitu loh. Malah torok, tahu torok? Ya malah mengeluarkan kalau ada rezeki sedikit buat teman-teman, ayo kumpul, beli gorengan, beli aqua, kumpul. Gitu. Yang penting apa? Bisa organisasi itu berjalan, silaturahmi kita berjalan. Itu dengan rasa apa? Ikhlas, Pak. Ya, demi organisasi. Yang terakhir, seorang pemimpin harus punya ruh jihad, ya, punya ruh jihad di dalam dirinya, ya. Maksudnya apa? Kalau punya ruh jihad itu, ujian apapun nggak tumbang kalian, maju terus pokoknya. Us mentalnya kuat, punya rasa ikhlas dalam hatinya, ruh jihadnya, nggak akan tumbang kalian jadi pemimpin itu. Maka dari itu sebagai ada beberapa permasalahan sedikit. Jadi kalau ketika kalian nanti ada paslon 1, 2, 3, dan 4, ada salah satu yang terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, memiliki anggota yang mungkin di kriteria yang Bapak sebutkan tadi hampir tidak termasuk, ya, yang mungkin ikhlas ya setengah-setengah, terus juga ya setengah-setengah, terus mentalnya juga kurang. Bagaimana pendapat kalian sebagai ketua dan wakil ketua untuk menanggapi anggota yang seperti itu? Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rizky Wahyu Nurfaisa atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan ini akan diajukan kepada seluruh paslon yang ada pada hari ini. Pertanyaan ini pertama akan dijawab oleh
Paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Untuk setiap anggota OSIS kan anggotanya banyak. Di setiap kepala itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Namun bagaimana cara kita untuk menerapkan ikhlas itu di setiap anggota? Yang pastinya kita ajak untuk melakukan setiap event-event itu dengan rasa-rasa yang bahagia, dengan awal yang bahagia, pasti mereka itu akan timbul dalam dirinya itu ikhlas, kayak oh iya kemarin saya melakukan kegiatan ini, saya senang karena mungkin kegiatannya itu kreatif atau mungkin kegiatannya itu positif. Nah mungkin dari kegiatan-kegiatan tersebut bisa membuat dari setiap anggota OSIS itu menjadi lebih ikhlas. Terus tanpa mengurangi rasa kepercayaannya mereka itu berkurang. Dan mungkin dari kita juga ada merangkul agar mereka semangat ke kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka positif itu dalam artian ya dalam kegiatan positif yang dalam artian itu Waktu Anda telah habis. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, pertanyaan ini akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pertanyaannya mengenai cara kita menanggapi anggota yang tidak ikhlas dalam menjalankan kegiatan. Pertama, sudah pasti selalu kita akan merangkul setiap anggota. Kita ajak dia untuk bersama-sama. Sekiranya kalau memang dia menolak atau karena alasan dia tidak bisa atau dia mengikuti kegiatan lain, masih kita berikan toleransi. Tetapi diiringi juga tetap kita rangkul, kita beri semangat bahwa di sini kita berjuang bersama-sama, kita memilih untuk masuk OSIS, kita berjuang dan kita diberi tanggung jawab dalam segala kegiatan yang kita jalankan. Lalu bila memang dia tidak aktif atau memang dia kurang ikhlas, jangan kita sindir, tetap kita rangkul, kita beri semangat, dan kita ajak untuk lebih bekerja sama dan lebih aktif lagi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Jadi hampir sama dengan paslon yang lain, kita bakal merangkul setiap anggota, membuat mereka nyaman. Jadi mereka tuh lebih ikhlas dalam melakukan kegiatan. Dan untuk mental, kita bakal berusaha untuk membuat mental mereka kuat agar kedepannya juga lebih baik. Itu juga untuk masa depan mereka. Mungkin ya tambahnya adalah disinilah fungsi yang sebenarnya dari ketua atau pemimpin itu sendiri tadi. Jadi apapun kendala anggotanya itu bukan masalah pribadi mereka dan itu masalah kita semua. Jadi kalau mereka nggak punya mental yang bagus, nggak punya keikhlasan yang sepenuhnya, jelas ya fungsi kami itu yang merangkul mereka, ngajak mereka benar-benar tulus melaksanakan apapun itu, karena ganjarannya pun pasti ada dalam agama kita sendiri pun diajarkan untuk ikhlas dan saling menolong, itu pasti ada ganjarannya itu sendiri. Terima kasih. Apakah sudah cukup dari paslon 4? Terima kasih kepada paslon 4 atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, tentunya jika kita mempunyai anggota, salah satu anggota atau beberapa anggota yang secara mentalnya atau tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, tentunya kita akan mengajak atau berbicara satu sama lain seperti mengetahui kendalanya ada di mana atau masalah kamu ada di mana seperti itu. Dan juga kita mesti mengajak atau membuat inisiatif satu sama lain seperti merangkul mereka atau mengajak mereka melakukan effort yang semenarik mungkin agar mereka ikhlas dalam melakukan kegiatan atau sesuatu tersebut. Dan juga kita sebagai ketua itu harus bisa menerima setiap permasalahan yang mereka sampaikan ke kita. Nah, kalau setiap permasalahan mereka bakal jadi masalah bagi kita semua kalau memang itu menjadi sesuatu yang besar. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Sekian dari kami. Waktu tersisa 1 menit. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas jawaban yang telah diberikan. Sebelum melanjutkan ke panelis selanjutnya, apakah tetap siap? Siap? Baik. Maka kita akan melanjutkan ke panelis kita yang selanjutnya. Panelis yang selanjutnya, Ibu Akmil Fuadi untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Ibu Akmil Fuadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Hari ini mungkin di antara para bapak dan ibu, saya yang paling asing wajahnya yang kalian lihat ya. Nah, inilah yang saya sebenarnya, nama saya Akmil Fuadi, saya wanita. Jadi jangan memanggil bapak lagi ya. Begitupun ya kalian ya, jangan memanggil saya bapak. Saya ibu Akmil Fuadi, asli wanita, punya anak 2. Ya kan? Soalnya kemarin saya tuh senang banget, bapak-bapak orang tua murid sudah ketemu saya berkali-kali. Saya bilang saya ibu, tetap aja saya dipanggil bapak. Kasiannya saya. Oke nak ya, mungkin pertanyaan ibu ini tidak banyak, tapi sedikit agak ke dalam. Melihat pertanyaan tadi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini itu sudah menyeluruh. Nah, pertanyaan ibu agak ke dalam dikit karena ibu pernah ada di dalam sana. Di antara kalian ini pastilah nanti jika terpilih ada perasaan yang tidak terpilih itu lain ya. Nah, tapi ibu yakin kalian bisa memendam perasaan itu dengan mengikuti teman kalian yang terpilih. Mungkin program-programnya ataupun mengikuti kegiatan-kegiatannya. Nah, yang akan ibu tanyakan di sini tidak kaitannya dengan itu, tadi sudah ada pertanyaan dari bapak. Nah, yang pertama, kalau ibu lihat tadi dari pertanyaan Pak Henry, kalian disuruh untuk memilih sebagai siswa baik atau siswa pintar. Kalian ternyata dari keseluruhan peserta tidak percaya diri. Kalian tidak merasa diri kalian pintar. Kalian hanya merasa bahwa diri kalian baik. Coba kalian pikir, kalau kalian pelajar baik saja tidak pintar, bisa nggak kalian menghitung matematika? Kalian bisa menghitung matematika, kalian sudah pintar. Jadi kalian itu tidak percaya diri, kalian tidak merasa bahwa diri kalian itu pintar. Ya, kalau kalian pintar, pastilah kalian baik. Tapi itu menurut pendapat saya, mungkin kalian beda lagi. Tapi kalian harus yakin bahwa kalian terpilih ini adalah orang pintar. Kalau kalian tidak pintar, kalian tidak bakal dipilih di sini. Jadi pertanyaan ibu adalah, di antara nanti teman-teman kalian itu ada nanti tidak aktif, mungkin dari orang tua ataukah dari keluarga yang lain. Karena pekerjaan kalian ini saya tahu kalian bekerjanya siang di OSIS, tapi kadang-kadang malam kalian masih kelayakan di tempat teman. Ya enggak? Nah, oh sekarang enggak ya? Kalau zaman dulu tuh malam-malam kalian kerja.
Saya aja kadang pembinanya nggak tahu, tiba-tiba anak-anak itu ada yang jatuh mungkin. Nah, saat misalnya kalian bekerja, ada teman kalian yang tidak aktif lagi, tapi kalian sudah berulang kali menasehati, beranikah kalian untuk mengganti teman kalian itu dengan berkonsultasi kepada pembina kalian? Karena kalian tentunya tidak mau OSIS angkatan kalian mengalami penggantian berkali-kali. Yang kedua, bisakah saat PTM nanti kami para guru melihat ruang OSIS yang indah dan bersih? Tidak ada pakaian bergantungan ataupun sampah berserakan di dalam ruangan. Karena bagaimana kalian ingin mewujudkan sekolah yang indah dan bersih, tapi rumah tempat tinggal kalian sendiri kotor? Itu aja pertanyaan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu Akmil Fuadi. Baik, apakah pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Akmil dapat diterima dengan baik? Bisa? Bisa? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini akan pertama kali dijawab oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu yaitu apakah teman yang kurang aktif itu bisa diganti? Jawaban saya adalah yang pertama, keutuhan anggota OSIS itu yang paling utama. Selagi kita masih bisa merangkul, kita coba rangkul. Tetapi dilihat lagi apabila dia memang benar-benar tidak ada memberikan kinerjanya kepada OSIS, mau tidak mau kita mengonsulkan kembali antara mengeluarkan dia dari anggota OSIS dengan konsekuensi anggota OSIS tidak kembali utuh seperti awal. Lalu kekurangan di anggota OSIS adalah berkurangnya anggotanya karena dikeluarkan karena kesalahan dia yang tidak aktif dalam sebagai anggota. Tambahan. Untuk pertanyaan kedua yang tentang ruang OSIS bersih, pasti kami akan membuat jadwal tiket kepada seluruh anggota OSIS, angkatan saya dan angkatan adik kelas yang akan datang. Dan setiap misalnya offline, waktunya pulang sekolah bisa langsung ke ruang OSIS, menyapu, membersihkan, dan setelah itu bisa pulang. Dan saya pas itu ada saran dari teman saya, yaitu membuat proposal untuk ruang OSIS tentang plafon sama pintunya. Soalnya bagi perempuan tuh untuk menutup pintu tuh Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat memotivasi. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Mengenai permasalahan yang anggota tidak aktif ini, yang paling pertama itu bakal kita rangkul dulu. Ya, kalau memang sudah tidak bisa lagi untuk dirangkul, mungkin kita akan laporan bikin suatu musyawarah di antara satu angkatan kita ini, apa yang akan kita lakukan kepada dia, apa yang selanjutnya harus kita lakukan. Setelah itu mungkin kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita akan buat pembicaraan kepada Pak Rizky sebagai pembina untuk bertanya, bagusnya ini kita ganti atau kita pertahankan. Kalau memang diganti, ya sudah diganti. Karena memang kalau memang tidak ada kinerjanya tidak bagus, mau dibuat apa lagi gitu. Dan untuk pertanyaan kedua tentang pembicaraan OSIS, nanti
mesti dari kita masing-masing, mesti ada inisiatif lah untuk membersihkan ruang OSIS. Makanya saja seperti saat kita memulai rapat di RO, contohnya ruang OSIS, mesti ya menurut saya sendiri ya, kalau misalnya ruangan kolor, apakah kita bakal nyaman kalau misalnya saat melakukan rapat, dan juga tentunya pada saat nanti pembelajaran offline, kita contohnya saja seperti yang dikatakan oleh paslon nomor 3, kita bakal membuat jadwal tiket, jadi itu setiap pulang sekolah atau macam-macamnya itu ada pembersihan ruang OSIS, jadi masing-masing anggota itu ada inisiatif jadwalnya buat membersihkan ruang OSIS agar tetap bersih dan indah. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk pertanyaan pertama tadi yang anggota tidak aktif, jujur kami sudah mengalami sebelumnya dan alhamdulillah masalah ini sudah kami atasi. Tapi apabila nanti terulang, jelas kami bakal diskusi dulu dan berusaha untuk merangkul, karena prinsip kami dilantik bareng, lengsernya bareng, sebisa mungkin tetap begitu sampai benar-benar lengser. Dan ya saya harap kami bisa merangkul yang kurang aktif tadi. Dan untuk pertanyaan nomor 2, pastinya kita bakal membuat jadwal untuk masing-masing anggota untuk membersihkan ruang OSIS, dan dengan pastinya persetujuan guru-guru, kita bakal melakukan renovasi sedikit untuk ruang OSIS agar bisa lebih indah. Waktu tersisa 1 menit. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 4. Pertanyaan akan ditujukan pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk anggota yang kurang aktif, yang pastinya kita sering merangkul, membuat dia nyaman terhadap anggota-anggota yang kurang aktif dengan melaksanakan yang kegiatan dengan hobinya yang dia suka, karena kita nggak tahu dia nggak aktif itu karena apa, karena ada ekskul, kegiatan-kegiatan yang lainnya di luar yang menurut dia penting. Dan karena dari awal pelantikan pun satu angkatan itu dibentuk secara utuh, maka dari akhirnya pun harus secara utuh selesai menuntaskan semua. Untuk pertanyaan yang kedua, bisakah pada saat PTM ruang OSIS itu bersih dan nyaman? Jawaban dari kami itu bisa, karena setiap selesai rapat pasti kami akan membersihkan daerah lingkungan sekitar ruang OSIS. Terus untuk mungkin dari kami dapat mengajukan proposal untuk sedikit merenovasi ruang OSIS. Jika memang itu proposal tidak disetujui, maka kami akan melakukan hal-hal kecil seperti iuran untuk memberi cat terlebih dahulu, baru bisa merenovasi perlahan. Waktu Anda proposalnya itu disetujui. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 2. Akhirnya kita menantikan bagaimana pertanyaan yang akan diajukan oleh panelis kita, yaitu Bapak Syamsuddin Esos. Kepada Bapak Syamsuddin Esos, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Catatan dulu. Yang pertama, berharap rekaman ini disimpan dan menjadi rekomendasi para pengurus ke depan untuk dijadikan program kerja. Sudah. Yang pertama ada tadi usulan untuk ekskul, yang kedua ada tentang rehab atau pembenahan ruang, yang ketiga tentang aktivitas kesiswaan,
sudah lengkap dan ini menjadi rumusan program kerja kalian nanti pada saat merumuskan apa yang kalian lakukan ke depan selama setahun. Itu dalam hal OSIS, bahwa kalian untuk menjadi pemimpin maka diperlukan 3 hal paling tidak. Kalau tadi Bu Usno menjawab bahasa Inggris, saya juga tak mau ketinggalan. Yang pertama adalah capacity, kemudian capability, dan acceptability. Jadi kapasitas, kemudian akseptabilitas, dan kapabilitas, akseptabilitas. Jadi kalau kapasitas kalian sudah masuk di OSIS, kemudian akseptabilitas itu nanti akan ditentukan pada saat berapa besar suara yang kalian peroleh. Nah, itu. Lalu ketika menempati atau sudah terbentuk OSIS, maka 3 hal lagi yang harus menjadi pilarnya. Yang pertama manajerial, ada pada kalian, manajemen. Yang kedua adalah administrasi. Ini yang kadang agak lemah. Coba lihat undangan kalian, itu undangannya agak ini tuh. Nanti coba lihat stempelnya. Itu yang penting. Itu menjadi indikator bahwa kita lemah di administrasi. Setiap kegiatan pelaporannya itu juga masih lemah. Jadi kita lemah di administrasi. Nah, karena kita sudah melakukan LKO sebelum pemilos, maka mereka yang terpilih menjadi anggota nanti di-upgrade. Lakukan, jadi selain program rangkaian LKO, kemudian debat, pemilos, selanjutnya lakukan upgrading pengurus. Upgrading pengurus itu nanti muncul materi-materi substansial. Di situ ada kepemimpinan, di situ ada manajerial, di situ ada administrasi dan seterusnya. Jadi itu menjadi rekomendasi saya untuk pengurus depan, penguatan terhadap pengurus. Jadi tidak hanya pada saat LKO oke lah, tapi kemudian harus di-upgrade mereka yang sudah masuk untuk di-upgrade ya, ditingkatkan. Oke. Itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah karena ini penyampaian visi misi, dan visi misi ketua dan wakil ketua adalah di bawah naungan visi misi sekolah. Pertanyaannya adalah apa visi sekolah? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena visi kalau dia masuk dalam, maka saya masuk bawah. Visi itu adalah fondasinya. Kalau fondasi sekolah aja kita nggak ngerti, bagaimana mau menyusun fondasi untuk organisasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syamsuddin. Selamat buat kalian dapat menanya. Baik, apakah sudah siap menjawab dari paslon 3 dan 4? Siap? Paslon 1 dan 2? Siap. Baik, karena telah siap maka akan kita lanjutkan. Paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pertanyaannya tadi apa visi SMA ini ya? Visinya yang saya tahu itu sekolah unggul, berbudi luhur. Nah yang satunya itu lupa Pak. Ya,
Mungkin itu aja cukup karena kan pertanyaannya itu dan saya jawab ceritanya. Dari wakilnya bagaimana? Bisa membenarkan apa pernyataan dari ketua? Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4 atas jawabannya. Diharapkan untuk dapat menjawab lebih detail pertanyaan yang telah diberikan. Dapat dipahami? Baik. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Visi sekolah yang saya pahami di sini adalah sekolah unggul berbudi pekerti dan luhur. Yang dimaksud di sini adalah sekolah unggul yaitu sekolah yang memiliki sesuatu karakter berbudi pekerti dan luhur, yaitu seluruh siswa dan warga sekolahnya memiliki sifat yang pekerti dan luhur di bidang prestasi maupun di bidang akademik, di bidang non akademiknya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk visi sekolah yang saya ketahui itu cuma sekolah unggul berbudi pekerti luhur. Kalau itu ya tahu. Untuk sekolah unggul itu memiliki sekolah ini berada di depan dalam bijak budi pekerti luhur. Jadi kalau menurut saya sendiri, maksud dari sekolah unggul itu adalah sekolah ini memiliki program unggulan tentu saja seperti SMA 6 ini kan dia mempunyai program unggulan seperti adiwiyata, ilmuwan hidup, dan untuk menumbuhkan sikap budi pekerti itu dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari tidak hanya di sekolah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita ini juga dapat menumbuhkan sikap budi pekerti kita. Sekian, terima kasih. Waktu Anda masih 1 menit. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan paslon nomor urut 1. Baik, paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, yang saya ketahui dari visi sekolah yaitu mungkin sekolah unggul, berbudi luhur, berbudaya dan lingkungan. Terima kasih. Apakah tidak ingin dijelaskan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Cukup singkat, padat dan jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh para panelis kita pada hari ini. Semoga apa yang telah menjadi pertanyaan yang diajukan oleh para panelis kita bisa menambah wawasan lebih luas lagi bagaimana persiapan kedepannya sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Bisa minta tepuk tangannya dulu. Baik, suasana tegang dan tapi tetap semangat ya. Selanjutnya, sesi keempat. Kepada para hadirin semua, dipersilakan memberikan pertanyaan kepada salah satu atau lebih paslon. Saya ulangi, sesi keempat pada hari ini, para hadirin semua dipersilakan
memberikan pertanyaan kepada salah satu atau lebih paslon. Baik, setelah kita lihat bersama di tengah sudah tersedia mikrofon. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan, kemudian berdiri tepat di mikrofon tersebut. Baik, dapat dipahami dengan baik? Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, saya ulangi. Apakah dari hadirin semua ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, silakan. Iya, Bu. Nggak dinyaringkan dikit aja nanti. Dinaikkan lagi dikit. Baik, bisa dimulai dari perkenalan diri dan mengajukan pertanyaannya dengan padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana Fitri dari kelas 10 IPS 4. Mungkin bisa lebih dekat. Ya. Saya dari kelas 10 IPS 4. Nama saya Uliana Fitri. Pertanyaan saya buat paslon nomor 3. Yakinkan Anda visi misi Anda yang telah Anda buat dapat berjalan sesuai keinginan Anda. Baik, sekali lagi. Yakinkan Anda visi misi Anda dapat berjalan sesuai yang Anda inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih saudari kami yang telah mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 3. Kepada paslon nomor 3, waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya, yakinkah saya untuk menjalankan visi misi saya? Saya dan partner saya menjawab, insya Allah kami yakin menjalankannya. Mengapa? Karena visi misi yang kami bikin itu menyesuaikan dengan apa yang di lingkungan sekolah dan dengan apa yang sebenarnya pengen kami wujudkan, walaupun kami bukan sebagai calon ketua OSIS. Kami juga bertujuan, walaupun kami bukan sebagai seorang calon ketua OSIS, kami tetap ingin menjalankan ataupun mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tapi di hari ini kami dipilih sebagai calon ketua OSIS pasangan calon nomor 23, dan kami secara sangat ingin mengoptimalkan kembali visi misi kami agar berpindah di sekolah. Kami mencari visi misi yang sederhana, simple, namun sebenarnya benar-benar dibutuhkan bagi siswa. Karena dari itu dalam video promosi tahun presentasi kami kemarin, kami mempunyai moto yaitu kami memberikan bukti bukan hanya sekedar janji. Sekian dari saya.
pertanyaan telah dijawab. Kembali kami mempersilahkan untuk audiens dapat mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya lanjut. Ayo laki, masa wanita terus sih. Ini bang ini habis 10 IPS. Kelas 10 itu. Sabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ardian Ningsi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menanyakan kepada paslon nomor 4. Jika Anda menjadi ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi siswa SMA 6 yang tersandung dalam kenakalan remaja? Terima telepon lagi. Mohon maaf. Paslonnya masih sibuk banget sudah. Anggota dewan dia. Ibunya balik. Enggak, kalian ditelepon dulu. Kenapa enggak masuk? Libur tapi kan kelas Sabtu. Oh ditagih. Baik. Mohon diulangi sekali lagi. Oke, saya ulangin. Jika Anda menjadi ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi para siswa SMA 6 yang tersandung dalam kenakalan remaja? Banyak Pak. Baik. Baru tahu itu ini. Udah tahu kan daftar di militer dia SMA 6. Bisa ditutup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru aku penasaran nak sama kamu, nanti ibu boleh bincang-bincang sebentar. Berarti kamu tahu sesuatu itu. Kalau kamu berani bertanya kan? Tepuk tangan dulu untuk saudara. Baik. Silakan untuk paslon 4 menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, jadi kemarin saya sempat baca-baca sedikit di buku tata tertib, dan di situ ada beberapa tahapan pemberian sanksi, yang dimana yang pertama itu jelas diberikan teguran secara lisan, bahwasanya semisal celana, misal laki-laki celananya botol itu jelas ditegur terlebih dahulu. Kesekian kalinya masih diberikan sanksi, mungkin memberikan menulis visi sekolah atau yang lainnya, dan pastinya jelas ada sanksinya untuk mengatasi hal itu, dan pastinya bakal dibuat lebih jelas pembelajarannya sampai perlakuan yang salah ataupun buruk itu tidak diulangi. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Cukup. Baik. Terima kasih paslon 4 telah menjawab pertanyaan dari saudari. Ya. Selanjutnya masih dengan pertanyaan audiens, silakan angkat tangan. Banyak wanita ya. Ayo, bukan naik wanita banyaknya. Apakah saudari Selvira tadi angkat tangan? Iya, sudah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvira Jan Anggraini dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan bertanya kepada seluruh paslon. Yang pertama, hal apa yang membuat kami yakin untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Dan pertanyaan yang kedua untuk paslon 1. Tadi misinya ada melakukan penyuluhan dalam mewujudkan lingkungan lestari. Bagaimana sistematis yang kalian lakukan untuk penyuluhan tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau lestari itu termasuk lestari nilai. Mungkin bisa saya ulangi sekali lagi.
Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada seluruh paslon dengan inti berilah jaminan bagaimana Anda yakin dapat merealisasikan visi misi Anda. Benar? Kurang tepat? Bagaimana cara kalian meyakinkan kami untuk kami memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua? Baik. Pertanyaan kedua ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Untuk hal ini, pertanyaan pertama yang ditujukan kepada seluruh paslon yang ada pada hari ini, yang akan dimulai dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih buat Selvira pertanyaannya. Apa sih hal yang membuat yang bisa buat kalian yakin buat memilih kami sebagai calon ketua dan calon wakil? Yang pertama itu bisa dilihat dari visi-misi kami. Salah satunya program unggulan kami yaitu Adiwiyata dan Kesehatan. Itu ada beberapa program yang bisa kami jangkau dan bisa kami terapkan di SMA Negeri 6 Samarinda ini. Terus dengan kalian memilih kami, insya Allah kami akan memberikan sebuah bukti nyata, bukan hanya sekedar omongan saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bisa ditambahkan oleh wakil? Baik, terima kasih paslon 2 telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Selanjutnya, pertanyaan ini ditujukan untuk paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kalau ditanya apa yang bisa meyakinkan, menurut saya dan partner saya itu nggak ada yang saya bisa jadikan buat kalian memilih saya. Tetapi setelah kalian menyaksikan dari tadi kami debat, kami bertukar argumen, kalian sendiri bisa menilai karena manusia pasti dibekali akal sehat dan hati nurani kalian pasti masing-masing punya. Dan ya, silakan kalian pilih sesuai hati nurani kalian. Insya Allah kami berusaha untuk menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab atas visi-misi yang kami sampaikan tadi, dan dapat menerima pendapat apapun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban telah disampaikan oleh paslon nomor urut 4. Berikutnya, paslon yang akan menjawab adalah nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, menjawab pertanyaan dari Selvira untuk yaitu niat baik adalah niat yang dimiliki oleh pemimpin yang baik dan kami merasa hal tersebut ada pada diri kami. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kami memilih visi-misi yang sesuai dengan yang bisa kami wujudkan di sekolah untuk perkembangan prestasi yang ada di sekolah. Maka dari itu, moto utama kami tadi seperti tadi sudah saya jelaskan, kami memberikan bukti bukan hanya sekedar janji. Waktu Anda masih 1 menit setengah. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya akan dijawab oleh paslon nomor urut 1 sekaligus menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh saudari Selvira. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Untuk jaminan ini
sebenarnya nggak ada apa-apa ya, tapi kami akan berusaha semampu kami untuk bisa mewujudkan segala aspirasi yang kalian berikan ke kami untuk menjalankan visi misi kami juga. Untuk pertanyaan nomor 2, Jadi untuk pertanyaan nomor 2 tentang sistematis cara penyuluhan kita itu bagaimana? Dari kami sendiri ini adalah kita ada inisiatif atau kita tuh ada ide buat kita lagi masa pandemi seperti ini. Nah kita ini dapat kerjasama sama organisasi kesehatan di sekolah atau bisa saja kita ada kerjasama dengan tenaga kesehatan dari puskesmas seperti lewat sosial media seperti adanya penyuluhan atau adanya pendapat tentang bagaimana sih cara kita menanggapi kondisi di masa pandemi tentang kesehatan seperti melakukan lewat Zoom atau lewat Google Meet seperti itu. Ya. Baik, bisa tepuk tangan dulu. Pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab. Kembali kita ajukan kepada audiens untuk bisa memberikan pertanyaan. Silakan angkat tangan. Dari kelas 11 sudah, kelas 12 dan kelas 10. 10 sudah, kelas 12. Kelas 10. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan semua. Nah, kenapa kaum rebahan ini pada tidak bersuara? Ya kan? Selama libur kaum rebahan mereka. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens kita semua. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi undang-undang tersendiri atas keganjalan untuk memilih paslon nomor 1, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, sesi pertanyaan dari Ketua FPK SMA Negeri 6 Samarinda kepada Saudara Bintang Sadewa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada seluruh kandidat. Jadi di SMA 6 ini ada belasan organisasi, belasan eskul, ditambah juga beberapa organisasi. Nah, tentunya di OSIS ini kalian tidak bekerja hanya untuk OSIS saja, di mana event kalian bisa juga bekerja sama kepada eskul lain seperti Go Green, PIK, ataupun yang lain. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana cara kalian merangkul setiap eskul atau organisasi tersebut sehingga menjadi sebuah circle atau lingkaran yang pas agar hubungan dari kedua belah pihak ini tidak rusak. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ketua MPK SMA Negeri 6 Samarinda. Baik, pertanyaan tersebut apakah bisa diterima dengan baik? Bisa? Baik. Paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara.
Sekbid, di Sekbid saya itu ada suatu program kerja yang itu membuat forum untuk seluruh ekskul di SMA. Nah, di situ kita bisa jadi sebuah perkumpulan yang dimana para perwakilan ekskul ini bisa mengajukan keperluan mereka, kebutuhan mereka, ya nanti kita jadikan satu yang mana yang salah satunya bisa kami wujudkan. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Bagaimana cara merangkul untuk setiap dari banyaknya organisasi itu, seperti kandidat yang paslon 1 sampaikan, saya ada di Sekbid 5, ada salah satu program kerja yaitu dengan melakukan forum organisasi di setiap organisasi, di setiap ekskul dengan membuat perkumpulan antar ketua. Bagaimana caranya itu dengan menyampaikan, dengan mengumpulkan semua ketua antar ekskul dan menyampaikan semua aspirasi dan kebutuhannya di perkumpulan tersebut. Jadi jika memang ada yang dibutuhkan atau ada keluhan-keluhan itu bisa disampaikan dan bisa dicari solusinya bersama. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 2 telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya izin menjawab, kurang lebih sama seperti pasangan calon nomor 1 dan 2. Tapi di sini saya seperti ada ide, yaitu dengan membuat grup di WhatsApp mungkin dengan menggabungkan pengurus dari setiap ekskul tersebut. Dengan begitu, saya berharap dan berpikir bahwa komunikasi antar setiap ekskul ini tidak putus. Dengan begitu juga kita bisa tahu setiap ekskul ini apa terjalankan atau tidak sebenarnya. Lalu juga setidaknya bisa, misalnya ada ekskul yang tidak berjalan, kita bisa cari solusi bersama. Karena kita sebuah ekskul, sebuah organisasi dalam lingkup sekolah, kita harus mencari solusi bersama bagaimana caranya ekskul itu bisa kembali berjalan. Walaupun kita berbeda ekskul, beda organisasi, kita tetap mencari satu pikiran untuk menjalankan ekskul tersebut tetap berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu dengan membuat grup untuk para pengurusnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3 telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, paslon nomor urut 4, waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, kurang lebih jawabannya sama semua karena memang itu ya jalan satu-satunya untuk berkomunikasi dan ibaratkan silaturahmi. Dan pastinya jalan keluar yang cukup efektifnya ya grup WhatsApp itu sendiri tadi, dan di situ akan menjadi wadah diskusi untuk keluhan-keluhan ataupun masalah yang dialami oleh ekskul sendiri, dan bakal dicari solusinya bersama-sama tanpa individualisme sama sekali. Terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 4. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari Ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda. Tepuk tangan kepada Saudara Hanif Arya Pradana, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, jadi mohon maaf untuk keempat kandidat. Jadi mungkin pertanyaan saya ini simpel dan tidak panjang. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa pentingnya peran demisioner atau alumni bagi kalian?
Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda. Baik, pertanyaan ini diajukan dan ditujukan untuk seluruh paslon yang ada pada hari ini. Kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Kak Hanif. Saya ingin menjawab seberapa penting peran demisioner bagi kami. Dari saya pribadi sangat penting. Karena kenapa? Kami OSIS yang menjabat di masa pandemi. Kami benar-benar butuh bantuan dari kakak-kakak demisioner yang menjalankan event secara offline. Selama ini kami itu menjalankan event ada yang online dan ada yang offline. Kami masih butuh banyak pengalaman dari kakak-kakak demisioner tahun-tahun lalu yang benar-benar full menjalankan event secara offline. Ya, tambahan contohnya untuk perpisahan itu kan membutuhkan banyak biaya. Proposal-proposal yang akan ditujukan kemana itu kami pasti meminta bantuan, menanyakan gimana caranya agar proposal dan event tersebut bisa jalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Selamat siang. Ya, tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Baik. Pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Untuk demisioner ini sudah pasti sangat penting ya, karena kita tuh belajar dari mereka, dan setelah kita jadi pengurus yang sudah menjadi kakak pun kami tetap akan minta bantuan ke mereka. Saya sendiri peran demisioner ini penting karena kan seperti kurang lebih seperti yang dikatakan oleh paslon nomor 3, karena dari kakak-kakaknya ini full offline, dengan kita ini bisa dikatakan bisa setengah online bisa setengah offline, dan juga kita bisa kalau kakaknya ada waktu untuk saling berbicara kita satu angkatan itu, kita bisa tanya-tanya nih kayak apa sih kak yang perlu kedepannya ini kita perhatikan, kegiatan offline itu apa, dan juga kegiatan sanksi itu apa saja. Jadi kan kita nih tahu itu pengalaman dari kakak-kakak ini apa aja. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Jadi jelas alumni ini pentingnya luar biasa ya, karena kita berpikir jauh ke depan aja. Secara kami, kalau kakaknya lengser, kami yang jadi kakak dan kami punya adik. Kalau sampai kami nggak punya pengalaman ataupun bekal, adik kita mau diapain? Adik kita bakal punya bekal apa, pengalaman apa, mereka nggak. Karena kakaknya sendiri pun nggak tahu. Jadi betapa pentingnya demisioner bagi kita dia itu berbagi pengalaman mereka, bekal dari mereka itu sangat kami butuhkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 4. Baik, selanjutnya pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Betapa pentingnya demisioner bagi kita itu sangat penting, karena demisioner itu memiliki pengalaman yang lebih daripada kita, khususnya untuk kegiatan-kegiatan event-event harian seperti pengajian, terus senam, upacara yang sampai saat ini kami itu belum pernah merasakan. Itu pasti sangat penting buat bekal kita nanti pada saat KTM berlangsung. Dan juga untuk tetap menjaga tali silaturahmi antar demisioner, maka dari itu kami sangat membutuhkan
pengalaman-pengalaman atau sharing-sharing dari kakak-kakak yang telah lalu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, sesi terakhir, yaitu sesi debat antar calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Akan saya jelaskan kembali bahwa satu paslon dapat mengajukan pertanyaan kepada paslon lain atau mengajukan pertanyaan kepada seluruh paslon. Saya akan jelaskan kembali bahwa satu paslon dapat mengajukan pertanyaan kepada paslon lain atau mengajukan pertanyaan kepada seluruh paslon. Apakah bisa dipahami? Bisa? Baik. Untuk waktu bertanya diberikan waktu 1 menit dan untuk waktu menjawab diberikan waktu 2 menit. Bertanya 1 menit dan menjawab 2 menit. Dimulai dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit untuk mengajukan pertanyaan. Ya, saya akan bertanya untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya simpel, karena kalian kan punya program unggulan tentang yang berkecimpung di dunia politik. Nah, kesehatan sama peduli lingkungan. Bagaimana cara kalian merealisasikan yang bagian peduli lingkungan itu kalau misal sampai kita tahun depan, tapi jangan sampai tahun depan masih online, pelajarannya masih jarak jauh dan belum PTM. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, bisa langsung dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke. Untuk peduli lingkungan ini, kalau memang tahun selanjutnya masih tetap pembelajaran secara online, ya berarti peduli lingkungan ini bukan di sekitar lingkungan sekolah, berarti di lingkungan sekitar siswa. Nah, untuk di lingkungan sekitar siswa ini, seperti saya bilang tadi, kita mungkin akan membuat sebuah Google Form yang nanti akan diisi oleh murid-murid yang berisi tentang laporan kegiatan mereka sehari-hari. Dan juga nanti kita akan menampilkan juga penyuluhan tentang kegiatan tentang masalah kesehatan siswa dan juga lingkungan hidup, yang mungkin nanti pematerian akan diisi dari instansi kesehatan manapun yang mau mengisi. Dan itu dilakukan secara online melalui Zoom meeting ataupun Google Meet. Apakah ada tambahan? Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya untuk seluruh paslon. Dalam suatu event besar pasti dibutuhkan dana yang besar. Apa saja yang akan kalian lakukan dalam mengupayakan kebutuhan dana untuk event ini, selain mengajukan dana dari sekolah dan juga jelaskan bagaimana cara masukannya. Sekian dari saya. Baik, pertanyaan yang cukup jelas ditujukan kepada seluruh paslon yang ada pada hari ini. Dapat dijawab mulai dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, pertanyaannya seputar pendanaan.
Oke, jadi ketika akan melaksanakan event jelas kita rapat dan kita pentingkan apa saja kebutuhan setiap seksi-seksi, biasanya ada seksinya, di bagian ini butuh ini butuh ini, dan nggak semuanya pasti dibeli, pastinya ada pinjam, dan kita akan meminta sekretaris untuk membuatkan surat peminjaman. Dan untuk pendanaan dari sekolah jelas ya kita ajukan proposal kan. Nah, selain sekolah, kami belum ada pengalaman untuk meminta dari luar sekolah. Karena sejauh ini kami hanya meminta kebutuhan yang bisa dibeli, ngomong, ajukan proposal, tunggu pencairan dana. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 4. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, jadi pertanyaannya tentang bagaimana bisa mendapatkan dana selain dari sekolah. Seperti yang Kevin paslon nomor 4 tadi bilang, bahwa sama sekali belum pernah selama ini kita meminta bantuan dana dari sekolah. Tapi dari yang saya pelajari dari proposal tahun-tahun lalu, bahwa jika dalam event besar, jika memungkinkan bagi kita untuk mencari dana bantuan meminta kepada sponsor. Contohnya saja sponsor dari Teh Pucuk Harum yang pernah datang ke SMA Negeri 6 beberapa tahun lalu dari IM3. Terus kemungkinan kita bisa mendapatkan sponsor baru dari aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Zenius, dan Quiver yang sekarang sering mengadakan webinar di beberapa wilayah daerah. Tapi karena masa pandemi masih belum bisa datang ke berbagai sekolah. Jadi yang begitu menurut saya kita mencari sponsor dari berbagai pihak luar yang mampu dan sekiranya bisa dan bersedia menjadi sponsor kita untuk pendanaan dalam event di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya, pertanyaan akan ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Untuk pendanaan dari luar sekolah itu salah satunya yaitu sponsor. Seperti yang paslon 3 telah sampaikan, beberapa tahun lalu yaitu ada Teh Pucuk Harum, terus Copomania itu bisa dari pihak itu bisa membantu, bisa meminta tolong kepada kita untuk menjual belikan produknya. Selain itu untuk pendanaan di luar sekolah itu bisa kami dapatkan dengan melakukan bazar makanan itu dari OSIS biasanya yang ditujukan kepada luar sekolah untuk mendapatkan dana tambahan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda 1 menit untuk mengajukan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada seluruh paslon, yang dimana di sini kita sama-sama membahas tentang lingkungan. Gimana sih cara kita semua, seperti yang saya tanya, untuk menanggulangi penyebaran sampah di sekolah selama masa pandemi? Seperti yang kita ketahui, jarang sekali siswa datang ke sekolah kalau bukan untuk mengumpul tugas. Banyak banget masih sampah yang berserakan di selokan gitu. Gimana sih cara kita bisa menanggulanginya gitu? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3 telah mengajukan pertanyaan kepada semua paslon yang ada pada saat ini. Paslon pertama yang akan menjawab adalah paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi untuk mengatasi penyebaran atau sampah-sampah yang ada di sekolah selama masa pandemi, itu bisa saja kita berkoordinasi dengan perwakilan ketua kelas misalnya,
untuk mengatur jadwal piket untuk membersihkan sekitar kelasnya aja atau lingkungan-lingkungan sekolah itu juga tadi. Dan koordinasi ini adalah jangan sampai putus sama, entah itu mau sama ketua kelasnya atau MTK yang di setiap kelasnya kan juga ada. Jadi ada beberapa opsi untuk diajak diskusi dan pasti disampaikan ke kelas itu. Cukup. Baik, terima kasih jawaban telah disampaikan oleh paslon nomor urut 4. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Karena kita tahu sampah itu tidak ada habisnya, maka kita bisa melakukan bersih-bersih dengan wali kelas jika PTM berlangsung yang dilakukan selama ini dengan kegiatan seminggu sekali bersih-bersih atau sebulan sekali. Oke, jadi saya mau menambahkan seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu ada kegiatan bersih-bersih antar kelas, antar perwakilan kelas dengan wali kelas, karena ada info jika PTM akan berlangsung. Mungkin itu bisa dapat kami lakukan kembali untuk mengurangi adanya sampah dan membuat lingkungan SMA Negeri 6 ini menjadi lebih bersih, indah dan nyaman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk cara penanggulangan sampah ini kan awalnya anak-anak ini cuma ke sekolah untuk mengumpulkan tugas. Nah, untuk itu mereka bisa diminta, berarti mereka kebanyakan sampah yang dibawa itu sampahnya kertas, jarang membawa sampah plastik karena hanya mengumpulkan tugas. Nah, untuk sampah plastik ini kita bisa olah menjadi apapun gitu kan, kertas ini. Nah, dan juga kita bisa naruh tong sampah di tempat-tempat di titik-titik efektif yang biasa anak-anak itu berkumpul. Nah, setelah itu juga mungkin sama yang terakhir, ya kita adakan suatu kegiatan bersih-bersih sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 telah menyampaikan jawabannya. Kepada paslon nomor urut, mohon maaf saya ulangi, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 telah memberikan jawabannya. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, waktu Anda 1 menit untuk mengajukan pertanyaan. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk seluruh paslon. Kan event selama ini yang kita jalani itu adalah event online ya. Terus bagaimana persiapan kalian jika nanti PTM berlangsung, event itu dilakukan secara offline? Baik, pertanyaan paslon nomor urut 2 ditujukan kepada seluruh paslon yang ada pada hari ini. Dimulai dari paslon nomor urut 1, waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk event offline ini berarti dari misi saya itu ada yang program yang hidup. Nah, itu mungkin kita bisa kayak menanam pohon di sekolah, gitu kan, baru membawa kayak tanaman-tanaman dari rumah, baru disusun di depan kelas, supaya rapi gitu kan. Setelah itu mungkin ada yang menumbuhkan nilai-nilai karakter. Nah, ini menumbuhkan nilai-nilai karakter ini caranya seperti membuat siswa ini lebih aktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi bisa bersifat offline maupun online. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk cara di offline yaitu contohnya di bidang keagamaan, yaitu pada saat offline itu biasa dilakukan pengajian dan kerohanian bagi yang non muslim, dan selama pandemi ini
hal tersebut tidak terjalani di kita, tapi secara online ada, yaitu contoh taklim, dan bagi yang non muslim yaitu kerohanian secara nge-zoom. Ya, mungkin nanti untuk pertemuan PTM nanti kita bisa meningkatkan sesuai misi kami, yaitu meningkatkan iman dan takwa melalui kegiatan dan kajian keagamaan yang kreatif. Jadi kita menyuruh anak-anak itu untuk lebih aktif lagi di lingkungan pengajian keagamaan untuk memajukan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, yang biasanya ini adalah sebuah keharusan di hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini tuh yang dimaksud dari meningkatkan iman dan takwa siswa melalui kegiatan dan kajian keagamaan yang kreatif adalah bagaimana kita menjadikan hal tersebut adalah suatu kebiasaan bagi siswa, bukan sebuah keharusan yang dipaksakan, tapi menjadikan hal kebiasaan bagi siswa yang benar-benar sebenarnya memang harus dijalankan bagi siswa tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Pertanyaan ditujukan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, mengenai pertanyaan itu kembali lagi, inilah fungsi demisioner atau alumni. Jadi karena alumni sudah mengalami, jelas kami ingin ibaratnya belajar apa yang harus dipersiapkan ketika semisal pengajian, terus yang Kristen atau non muslim, non muslim itu kerohanian, apa saja yang harus dipersiapkan, entah itu ruangan, terpal ataupun tempatnya di mana, itu semua dipelajari dari alumni ataupun pengalaman mereka selama beberapa tahun belakang. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 4 atas jawaban yang telah diberikan. Yang mengakhiri sesi debat pada hari ini. Baiklah, untuk sesi debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda masa bakti 2021-2022 telah berakhir. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memandu sesi debat ini. Acara saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasnya offline. Penjelasnya offline. Saya Sandra Zulfa selaku MC mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk guru-guru bisa berfoto dengan para paslon dulu untuk dokumentasi. Siapa teman jadi apa ya? Semuanya dong, serta. Mungkin untuk seluruh siswa bisa ikut foto juga di belakang. Jadi guru-guru di depan dan paslon juga di depan.